Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Misna Edu, Misnawati Education. Kita akan belajar hari ini tentang sistematika menulis karya ilmiah. Sebelum kita melihat apa itu sistematikanya, kita harus paham dulu apa itu menulis akademik ataupun menulis karya ilmiah. Menulis akademik adalah menulis karya ilmiah atau laporan yang untuk berkepentingan tentang akademik, ya, dengan mengikuti aturan-aturan penulisan yang berlaku. Nah, karya ilmiah itu sendiri merupakan karya ilmiah, yaitu sebuah ilmu pengetahuan yang menyajikan data dan fakta yang tertulis menurut metodologi penelitian yang baik dan benar serta dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, jenis-jenis karya ilmiah sendiri itu ada beberapa. Yang pertama ada kertas kerja, makalah, proposal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, artikel pada jurnal ilmiah, dan juga buku. Ya, meskipun di sini kita tidak membahas jenis-jenis dari karya ilmiah, ya, tapi kita harus tahu apa-apa saja jenisnya. Oke, baik. Sekarang kita akan melihat apa sih ciri-ciri dari karya ilmiah. Di dalam ciri-ciri karya ilmiah, yang pertama tentunya masalah harus dikupas secara mendalam. Ya. Yang kedua, masalah yang dibahas tentunya harus sampai ke akar-akar dari permasalahan itu sendiri. Ya. Topik yang diangkat ataupun masalah yang disajikan itu jangan terlalu luas ataupun secara umum atau general, ya, harus spesifik topik, ya. Dan tentunya dalam ciri-ciri mendalam dan tuntas harus memilih sampel yang proporsional, ya, dan juga tentunya harus dilengkapi dengan literatur ataupun literature sebagai sumber referensi rujukan pada karya tulis tersebut. Nah, ciri yang kedua yaitu objektif. Nah, segala keterangan yang dikemukakan dalam karya ilmiah itu harus apa adanya, tidak boleh dibuat-buat, ya, harus berdasarkan dengan fakta yang diperoleh dari penelitian. Masalah harus diungkap tanpa ada direkayasa. Nah, keobjektifan karya ilmiah dapat dicapai dengan data-data dari literatur dan data di lapangan yang tanpa dimanipulasi. Nah, mari kita lihat ciri yang ketiga, yaitu tadi sistematis. Nah, uraian yang disusun dalam sistematis tentunya harus ada pola-pola sehingga berurutan dan juga berkaitan, ya, termasuk dari unsur-unsur tulisannya sendiri, yaitu ada unity ataupun kesatuan, adanya koheren atau berkesinambungan, dan tentunya berurutan dan berkaitan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, antara satu paragraf dengan paragraf yang lain yang tentunya berkaitan dengan topik yang dibahas. Yang keempat, ya, harus logis, ya. Segala keterangan yang disajikan meski memiliki dasar dan alasan yang logik, ya, ataupun masuk akal. Nah, yang kelima, yang terakhir yaitu menyajikan fakta. Keterangan yang dikemukakan dalam karya ilmiah harus mengungkap makna secara valid dan terbuka. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari karya ilmiah. Nah, apa sih tujuan dari penulisan karya ilmiah tersebut? Yang pertama, sebagai wahana untuk melatih ide ataupun pikiran yang secara tersurat, ya, atau hasil penelitiannya dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kedua, tujuannya adalah makalah ilmiah yang ditulis diharapkan menjadi sebagai transformasi pengetahuan bagi masyarakat, khususnya masyarakat pendidikan. Yang ketiga,
membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang diperoleh oleh peserta didik dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah. Dan yang keempat, yaitu untuk melatih keterampilan dasar untuk melakukan sebuah penelitian. Nah, baik adik-adik, sekarang kita akan melihat langkah-langkah dari menulis karya ilmiah. Yang pertama, harus ada tahap persiapan, kemudian ada tahap pengumpulan data, yang ketiga, tahap pengorganisasian, tahap penyuntingan konsep, dan yang terakhir, tahap penyajian. Nah, bagaimana sih proses-proses menulis itu sendiri? Dalam pra penulisan itu harus ada menentukan topik, ya, ataupun choose and identify the topic, ya. Kita harus menentukan apa manfaat, kemudian apa sih yang menarik, dan untuk apa kita meneliti tersebut ataupun untuk menulis tersebut tentang topiknya, ya. Harus kita uji kelayakannya juga, ya. Yang pertama, kita harus menentukan topiknya, kemudian kita harus mengetahui manfaatnya, kemudian kita harus tahu apa sih yang menarik yang ingin kita kaji tersebut, layak tidak untuk dikaji, ya. Dan kemudian harus ada tujuan dari apa yang ingin kita tulis, apa topik yang kita bahas, ya. Nah, dalam penyusunan draft, ya, harus ada gagasan-gagasan ataupun ide-ide yang kita tulis, ya, baik itu menggunakan beberapa teknik, misalnya mau menggunakan free writing, listing, dan lain-lainnya, ya, sehingga semua ide-ide ataupun gagasan kita susun dengan rapi, kita tulis dengan rapi di dalam tahap proses penyusunan draft. Dan yang terakhir, setelah kita edit sampai yang bagus semuanya, baru kita share ataupun berbagi, yang artinya itu dipublikasikan, ya. Nah, sistematika penulisan makalah. Dalam sistematika penulisan makalah tentunya harus ada cover yang pertama, ya, kemudian kata pengantar, ya. Di dalam kata pengantar itu kita harus memberikan gambaran secara garis besar apa topik yang kita bahas. Kemudian tentunya ada daftar isi, kemudian bab 1 yang menjadi pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu ada latar belakang penelitian ataupun latar belakang karya ilmiah yang ingin kita tulis, dan tentunya juga ada rumusan masalah ataupun rumusan dari penelitian dan adanya tujuan penelitian. Nah, di bab yang kedua untuk yang makalah adalah pembahasan. Nah, di pembahasan tentunya adik-adik harus menuliskan apa-apa topik berdasarkan judul yang diangkat, berdasarkan topik yang dibahas, ya. Nah, bisa jadi ada 4 poin yang perlu dibahas di pembahasan, ada 6 poin, ya. Jadi tergantung dengan apa topik yang dipilih. Makanya jangan secara general ataupun jangan secara umum, tetapi lebih spesifik dalam pemilihan dan menentukan topik, ya. Nah, yang ketiga, sistematika penulisan pada makalah adalah penutup, ya. Di dalam penutup tentunya ada kesimpulan dan saran, ya. Nah, setelahnya sistematikanya tentunya ada daftar perpustakaan ataupun daftar pustaka ataupun referensi kalau dalam bahasa Inggris. Dan jangan lupa untuk menambahkan lampiran-lampiran sebagai dokumentasi telah melaksanakan karya ilmiah, walaupun itu dalam bentuk makalah. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih sistematika penulisan hasil penelitian, ya. Ada beberapa bagian dari sistematika penulisan hasil penelitian. Ada bagian A, yaitu bagian awal. Di dalam bagian awal itu terdapat halaman sampul, halaman judul, kemudian halaman pengesahan, pernyataan keaslian tulisan, tentunya ada kata pengantar, ada abstrak, ada daftar isi, kemudian daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Itu di bagian A. Nah, di bagian B yaitu bagian utama. Di bagian utama tentunya ada bab 1 yaitu pendahuluan,
Kemudian di dalam pendahuluan ada latar belakang penelitian, ada rumusan masalah penelitian, ada tujuan penelitian, hipotesis penelitian apabila itu dalam bentuk kuantitatif yang apabila menggunakan dari jenis penelitian experimental research. Yang selanjutnya tentunya ada manfaat dari penelitian dan definisi operasional ya. Ada keyword ya, ada keyword of operational ya. Kemudian pada bab 2 masih di bagian B ya, pada kegiatan utama. Bagian utama yaitu kajian pustaka ataupun teori landasan. Kalau dalam bahasa Inggris yaitu review of related literature ya. Nah, di bagian kajian pustaka ini juga tergantung dengan apa topik ataupun judul yang adik pilih ya, yang adik pilih di sini. Ada beberapa sub pembahasan yang akan dibahas di bab 2 pada kajian pustaka ya. Jadi cari sebanyak-banyak mungkin teori-teori yang mendukung untuk judul kita. Oke, di bab ketiga ini ya masih di bagian utama yaitu metodologi penelitian. Poin 3.1 harus ada penjelasan ataupun deskripsi tentang pendekatan dan jenis penelitiannya apa. Kemudian ada rancangan penelitian. Nah, di dalam rancangan penelitian ini, adik-adik betul-betul harus menjelaskan bagaimana mendesain ataupun merancang penelitian nantinya. Ya, bagaimana yang akan dilaksanakan di dalam proses penelitian nanti? When you conduct the data, ketika kita membuat penelitian. Ya. Nah, kemudian ada lokasi dan setting penelitian. Ya, kemudian ada data dan sumber data, kemudian harus ada teknik pengumpulan datanya bagaimana, dan tentunya juga bagaimana teknik analisis data. Dan yang ketujuh, tentunya harus ada keabsahan data. Ya. Nah, di bab 4, ya, di bab 4 itu harus ada hasil dan pembahasan dari hasil penelitian. Nah, di bab 4 ini adik-adik harus membahas hasil penelitian itu secara jelas ya, merangkum dengan bahasa-bahasa yang ilmiah ya, dengan menggunakan kata-kata yang baku dalam penulisan karya ilmiah sehingga hasil penelitian kita dapat dipahami oleh pembaca dengan baik ya. Nah, yang selanjutnya di poin bab 4 yaitu pembahasan. Ya, pembahasannya harus jelas juga ya, berdasarkan dari hasil penelitian. Ya, silahkan adik-adik menyajikannya dengan bukti-bukti ya, yang dibuktikan dengan hasil data penelitian. Di bab 5 yang terakhir itu penutup. Ya, tentunya di bab penutup ada kesimpulan dan juga saran. Pada kesimpulan, adik-adik harus menuliskan sesuai dengan apa yang ditanyakan di bab 1 tadi. Ya, jadi terjawabnya di kesimpulan nanti. Jadi sudah terstruktur. Jadi ketika orang membacanya, oh tadi pertanyaannya ini, jawabannya ada di sini. Karena ketika orang membaca, belum tentu mereka akan mau membaca keseluruhan dari artikel ataupun karya ilmiah kita. Mereka hanya melihat di awal yaitu pada abstrak dan juga pada kesimpulan. Apabila mereka tidak puas dengan apa yang kita tuliskan di abstrak dan kesimpulan, mungkin mereka baru akan membaca apa isi dari hasil karya ilmiah kita ataupun hasil dari penelitian kita. Jadi, untuk menjadi penulis yang baik, kita harus menyajikan ya syarat informasi di abstrak dan juga di kesimpulan. Ya, yang tentunya di bab 5 juga selain kesimpulan ada saran ya, silahkan adik memberikan saran ya sesuai dengan topik yang dibahas juga. Dalam sistematika penulisan hasil penelitian, adik-adik juga jangan lupa melampirkan daftar pustaka setelah bab 5 ya, daftar pustaka, kemudian lampiran-lampiran dan juga halaman riwayat hidup. Nah, oke, selanjutnya yang ketiga kita akan membahas sistematika penulisan artikel jurnal ilmiah. Ya, dua sistematika. Yang pertama berdasarkan penelitian, yang kedua berdasarkan kajian pustaka. Di sini sistematika penulisan artikel jurnal ilmiah yang berdasarkan hasil penelitian ya, berdasarkan penelitian tentunya ada judul, ada nama penulis, ada posel ataupun surel yaitu alamat email ya, kemudian ada instansi, abstrak,
kata kunci ataupun keywords yang tentunya juga pasti ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada latar belakang, masalah, dan tujuan. Ya. Kemudian pada poin B ada teori landasan. Ini juga sama dengan sistematika yang sebelumnya, yang tentunya membahas terkait dengan teori-teori pendukung terkait dengan judul yang kita pilih. Ya. Selanjutnya ada metode penelitian, ya tentunya kita juga harus membahas metode penelitian apa yang kita pakai, pendekatannya apa, bagaimana kita merancang penelitian tersebut. Yang poin selanjutnya, poin yang keempat ataupun D, itu hasil dan pembahasan hasil. Sama ya dengan sistematika penulisan hasil penelitian tadi ya. Yang kelima tentunya ada simpulan dan saran, dan juga harus ada daftar pustaka. Nah, itu merupakan sistematika penulisan artikel jurnal ilmiah berdasarkan penelitian. Jadi ada perbedaan ya adik-adik ya antara sistematika penulisan artikel jurnal ilmiah berdasarkan penelitian dan berdasarkan kajian pustaka ya. Yang membedakannya adalah pada sub pembahasan metodologi penelitian ya. Di kajian berdasarkan pustaka itu tidak diminta ya. Langsung di pembahasannya. Jadi hasil dan pembahasan hasil langsung di bab kedua, yaitu pada pembahasan ya. Nah, bahasa karya ilmiah tersebut adik-adik kita harus menggunakan secara baku ya. Di sini ya Ibu akan menjelaskan bahwa ada 4 bahasa yang harus digunakan dalam menulis karya ilmiah ya. Yang pertama menggunakan kata impersonal, yaitu tidak boleh menggunakan kata ganti saya atau kami dalam menulis karya ilmiah ya, khususnya untuk yang penelitian ya. Kita harus menggunakan kata ganti saya atau kami tersebut dengan kata peneliti ya. Nah, ataupun kalau untuk buku kita menuliskan penulis. Nah, yang kedua, kita harus menggunakan kalimat pasif ya adik-adik ya. Ya, dalam menulis karya ilmiah, kita tentunya harus menggunakan kalimat pasif. Karena apa? Karena ini berbentuk laporan. Ya, hasil penelitian kita, hasil kajian-kajian kita harus kita tuangkan dalam bentuk kalimat pasif. Yang ketiga yaitu menggunakan bahasa denotatif. Ya, jangan yang konotatif ya. Bahasa denotatif yaitu bahasa yang memiliki arti dan makna yang sebenarnya. Jadi kita tidak boleh membuat asal-asal, karena dalam karya ilmiah tersendiri harus logik ya, harus masuk akal. Nah, yang selanjutnya yang keempat adalah menggunakan bahasa yang reproduktif. Ya, apa sih maksudnya bahasa yang reproduktif? Yaitu bahasa yang baku, yang lugas ya, tidak ambigu, tidak membuat orang bingung dengan hasil penelitian kita, tidak membuat bingung dengan apa yang kita tulis ya. Nah, jadi di sini ketika kita menyajikan hasil penelitian kita, orang dengan mudah memahami apabila kita menggunakan bahasa yang baku dan tidak ambigu ya. Jadi kita bisa menyamakan persepsi ya, antara pembaca bisa menyamakan persepsi dengan peneliti ataupun penulis tersebut. Nah, bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini ya, semoga bisa bermanfaat ya. Di akhir kalam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.